Assalamualaikum wahai murid-muridku. Assalamualaikum wahai anak-anakku. Salam-salam wahai semua. Semoga Allah rahmati kita. Salam-salam wahai semua. Semoga hidup sehat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Harus semangat anak-anakku ya. Kalau Pak Farid bertanya kabar kalian hari ini, jawabannya Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Pak Farid ulangi lagi ya. Pak Farid akan bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baiklah, anak-anakku semua, murid-muridku semua yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pelajaran agama Islam kelas 2 ini akan menjadi manfaat bagi kita semua. Baiklah anak-anakku, duduk ya, duduk, sediakan duduk yang bagus ya, duduk. Terus kita angkat tangan kita lalu kita berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang surat Al-As. Pertama, agar murid itu tujuannya pertama yaitu agar murid terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kedua, menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah dan saling menasihati. Ketiga, memahami pesan-pesan atau isi pokok yang ada di surat Al-As. Keempat, menghafalkan surat Al-As dengan benar. Anak-anakku, sebelum kita membaca Al-Quran, terlebih dahulu kita harus bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Cara menghilangkan hadas kecil anak-anakku yaitu dengan cara berwudu. Nah, ingat, Bapak anak-anakku semuanya yang di rumah berwudu. Jadi sebelum berwudu tidak boleh memegang Al-Quran, apalagi membacanya. Ya, harus berwudu terlebih dahulu, barulah kita membaca Al-Quran. Tata cara wudhu yang benar nanti Pak Farid akan share linknya ya. Klik aja bagaimana cara wudhu yang benar. Baiklah anak-anakku semuanya, membaca Al-Quran tidak sembarangan membaca Al-Quran. Ada thoriqah atau cara-cara membaca Al-Quran yang benar. Yaitu ada tajwidnya, makhrajnya, ya. Apalagi dengan tartil. Tartil itu tata cara yang benar, berlahan. Tidak boleh bantar-bantar bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh ya. Kita masih belajar, usahakan pelan-pelan saja. Yang penting tajwidnya benar, makhrajnya juga benar, dan pahalanya insya Allah akan mengalir kepada diri kita pribadi, khususnya kepada orang tua kita. Anak-anakku, surat Al-As artinya yaitu demi waktu. Wal-As demi waktu. Ya, waktu itu bagaikan pedang. Ya, bagaikan pedang. Apabila waktu ini tidak digunakan, maka dia akan membunuhmu. Tapi kalau dia digunakan, maka pedang ini akan bermanfaat bagi kita. Ya, untuk ya sembaranglah, untuk menyembelih hewan kurban atau dan sebagainya. The time is money kata orang Cina, ya. Waktu adalah uang, ada yang seperti itu. Makanya kegunaan waktu ini digunakanlah dengan sebaik-baiknya.
Ketika ada azan, Allahu Akbar, maka sholatlah. Ya, segeralah ke masjid atau di rumah bersolat jamaah dengan orang tua kalian. Kalau orang tuanya kerja, usahakan sholat sendirian atau sholat dengan protokol kesehatan di masjid ataupun di wal asr, demi masa, ya. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang merugi. Nah, ditanya ini nih, kenapa kalau dalam merugi? Ayo, ini tanda tanya. Kenapa Pak Farid? Kok kita manusia ini termasuk kita dalam keadaan merugi? Ada terusannya. Kita teruskan, oke? Kita teruskan lagi, ayo. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Betul ya? Kecuali bagi orang-orang yang beriman dan pandai memanfaatkan waktu, maka dia tidak merugi dan saling menasehati kepada kebenaran, ya, agar menuju ke kebenaran tadi, dan saling menasehati untuk saling sabar. Contoh begini anak-anakku. Budi dan Hasan. Nah, ya, di sini ada Budi dan di sini Hasan. Ya. Di sini Budi dan di sini Hasan. Budi dan Hasan saling berteman, ya. Budi ini orangnya suka menasihati karena dia temannya si Hasan. Lah, suatu saat si Hasan ini, ya, berkelahi dengan temannya. Nah, dilerailah sama si Budi. Hasan, ya, stop Hasan, jangan berkelahi. Allah menerangkan di surat Al-As harus saling menasihati kan teman-teman. Ya anak-anakku, maka dinasihatilah. Yang sabar, Hasan, kata si Budi. Maka si Hasan karena temannya, dia ikut kepada si Budi ini karena dia temannya. Karena memang benar, orang yang sabar itu banyak pahalanya. Kadang kalau kita marah, ya, kita duduk saja. Apabila kita marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. Kalau kita marah dalam keadaan duduk, kita berbaring atau tidur. Setelah itu kalau masih marah, kita berwudu dan sholat kepada Allah. Atau berdoa kepada Allah. Paham anak-anakku pelajaran hari ini? Oke, pinter sekali. Kak Farid tanyain lagi ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pinter sekali. Ya, bagi anak-anakku di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Surabaya, tetap semangat anak-anakku. Walaupun tidak masuk sekolah, kita di rumah tetap semangat. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah. Kesimpulan pelajaran hari ini, satu, kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan terlalu malam tidur. Ya, meskipun kita tidak sekolah pagi hari, kita harus bangun subuh-subuh. Ya, belajar, minta sama ayah, minta sama mama, ma bangunin saya subuh untuk sholat subuh berjamaah. Kedua, gunakanlah waktu untuk belajar kapanpun itu. Ya, kadang anak-anak banyak bermain gadget karena tugasnya di gadget. Tapi kenyataannya anak-anakku malah bermain game. Belajarnya sebentar, gamenya yang paling banyak waktunya. Jangan, mumpung kita ya masih muda, ya masih anak-anak, kita raihlah dengan belajar ini. Insya Allah cita-cita kita akan diraih nanti ketika nanti kita sudah dewasa. Ketiga, kesimpulannya, bersabarlah, ya, berimanlah, bersabarlah
dan selalu menasihati. Ketika ada teman kita ya melakukan kejelekan, kita tegur, jangan. Itu perbuatan jelek, gitu ya. Ajaklah ke masjid, ajaklah belajar bersama dengan kelompok bersama itu. Insya Allah kita semua Indonesia khususnya menjadi generasi emas ya, menjadi generasi penerus bangsa ini. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua dijauhi dari segala penyakit, terutama COVID-19 virus corona ini. Segeralah menjauh dari bumi Indonesia ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya, termasuk Kak Farid semuanya, apa-apa yang dicita-citakan terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini menjadi barokah semuanya. Ala hadhihi niyah aniyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.